حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, saudara-saudara sebangsa setanah air, semanusia, ini malam saya sowan ke Gus Im ini di Sungapan, Pemalang. Di sini ada pesantren Az-Zahra, di mana saya sering sambung surawung ke pesantren ini. Pada satu sisi ya sering mengadakan pengajian, sisi lain memang di sini base camp tari sufi di Pemalang, sehingga saya di mana-mana saya selalu menyempatkan kalau ada acara di sekitar Pemalang, selalu dinara nginep kadang jatuh sampai pagi di sini. Dan Gus Im ini sebagai pengasuh punya Nyai Faiza yang suaranya indah tadi, beserta ini ponaan ya, ponaan Kang asmanya Kang Wildan. Ini keluarga vokalis ini, indah-indah suaranya. Sehingga rebananya apa, Gus ini? Az-Zahra. Reban Az-Zahra yang sering mengiringi saya di wilayah ini. Gus Im, ini saya sowan, tolong diceritakan dulu sejarahnya supaya menjadi inspirasi bagi siapapun betapa mendirikan hal yang seperti ini butuh proses yang tidak ringan dan punya kisah unik. Monggo jenengan ceritakan mula buka asal mula. Ya, sepulang dari terakhir kami di pondok di Wonosobo di Kalibeber Al-As'ariyah. Saya pamit sama beliau Mbah Muntaha Al-Hafid yang menjadi guru kami di sana. Beliau, ya teman-teman kebanyakan memang teman-teman aktivis biasanya di sana pengen ngabdikan diri di Wonosobo, banyak teman-teman seangkatan saya. Saya disuruh pulang sama si Mbah, kamu pulang aja ke Malang karena kamu di sana harus bikin kegiatan pengajian kamu. Terus kamu kegiatan ilmu diamalkan. Setelah itu saya pulang kemudian kami ada di Kedawung di Mbah Dimyati di keluarga besar sana. Setelah itu dengan isyarah saya suruh pulang ke sini. Kamu udah pulang ke Sungapan udah. Akhirnya berdasarkan ru'yah tadi kami ke sini pulang di kampung halaman. Setelah itu pulang, setelah tahu saya sama istri pulang, ada beberapa anak-anak pada ikut ngaji ya di sini. Iya, di sini ngaji. Setelah itu ngaji tahun 1 tahun itu kemudian banyak karena ada 50-an lebih. Lalu ketika mau khatam kita bingung juga ini mau apa. Waktu itu kita sudah punya anak pertama itu Fatimah Zahra itu. Yang sekarang mondok di Beber juga. Yang sekarang mondok di Kalibeber juga di sana. Nah, ketika mau haflah itu kita bingung mau ngasih nama apa. Hanya udah kasih nama bunga saja Az-Zahra itu. Kita ada bikin stempel dan macam-macam bikin Az-Zahra. Beberapa tahun kemudian kita ada TK, ada bikin TK Tahafuz Al-Quran, namanya Tahafuz Al-Quran seperti di Wonosobo kita itu ke sana. Lalu ada proses madrasah, ada TPQ, semakin banyak pesertanya. Alhamdulillah tingkat kepercayaan publik kepada teman-teman kegiatan TPQ itu mulai ada. Memang belum ada yang nginep, kita pelajaran madrasah kalau malam ya udah kita secara kitab, ngaji kitab, setoran Quran. Kalau ada yang mulai
satu persatu mereka kita ajarin baca Al-Quran. Lama-lama kemudian ada guru saya datang ke sini. Saya memang ada orang yang mau nginep di sini, saya nggak berani, nggak berani ya Karena aneh ya, ya belum ada dari guru itu ya. ya, belum ada kemampuan, artinya kita belum siap juga deh. Akhirnya karena saya pikir pondok itu sebuah lembaga yang harus memang hati-hati, harus memang benar-benar siap mental semuanya, tidak sembarangan, apalagi membuat nama besar pondok pesantren yang memang luar biasa dari dulu kan. Iya. Lah hanya satu saat ada guru saya itu kesini bawa putranya, ini anak mau mondok di mana-mana tidak mau tuh, katanya mau ikut kamu sama Pak Izzah. Ya sudah, ini diterima. Begitu diterima, mulai ada anak-anak yang mau tidur di sini ya. Jadilah kan kayak itulah, jadilah kita ada nama pondok pesantren, sebetulnya nama besar pesantren kita malu juga. Tapi sudah aneh seperti Kiai Taufik seperti itu. Ceritanya dulu juga tidak sengaja, tidak berkeinginan. Tapi karena ya diinginkan Allah ya, jadinya Taufik. Kayak dulu itu ya, sebetulnya saya kesini itu kan kita juga karena saya lebih mudah berkomunikasi karena saya sering di organisasi ya. Sehingga suatu saat itu saya memang datang ke sini. Saya itu bermimpi sama Kiai Dimyati Kaliwungu itu. Karena waktu saya berangkat mau mondok, saya juga minta pamit sama beliau, sama almarhumlah Kiai Jamil. Saya pamit lalu ke Wonosobo. Setelah pulang saya matur dalam ru'ya itu, Kiai Tim dalam nyuwun izin badhe pondok Sungapan. Pertama kali saya mengucapkan pondok itu dulu dalam mimpi. Dalam mimpi saya ketemu Kiai Dimyati Roes itu. Iya, lalu Kiai Dimyati Roes pesan, "Udah, kamu Fatihah itu yang kamu tulis, kamu hafalin. Kamu Fatihah terus," karena saya sedang menulis kitab tulisan tangan yang berisi nama-nama wali-wali guru saya yang setiap saat saya Fatihah itu supaya dilanggengkan. Lalu saya sama istri saya bawa ke sini, alhamdulillah istri betah di sini. Kita bisa bayangkan di pedesaan yang depan situ itu, depan rumah saya itu isinya tebu ya. Tentu dulu tidak seperti ini. Iya. Wah, betul-betul belantara ya, betul-betul belantara. Di sini pelem sama pisang, kalau hujannya sudah tungkat itu ya. Kodok ya? Kodok ngorek ngeri. Alhamdulillah seiring waktu ada beberapa guru kayak Habib Suaib dan beberapa teman yang akhirnya kita suruh bikin rotiban, udah kita bikin rotiban terus sampai sekarang kita ada menakiban, ada maulid yang memang kita kemas dari dulu kita kemas, istilah kami itu selapanan, tapi di situ ada jamu itu jamaah maulid, manakib, mujahadah kayak gitu setiap saat. Dan alhamdulillah sudah kalau haflah kemarin 21 berarti saya 22 tahun di sini. Dan kegiatan ini ya sudah hampir 20 tahun ya. Alhamdulillah diparingi luar biasa nikmat. Nyai, ini tentu ada kisah juga. Jenengan kali Gus Im ini ceritanya berjodoh gimana ya? Terus suka duka menemani Gus Im. Suka dukanya apa ya Bang? Pokoknya nggak perlu diceritakan lah dukanya. Ya dijalani aja kehidupan, namanya juga proses, tapi memang kami lillahi ta'ala. Di sini itu lillahi ta'ala, kami ingin berjuang mensyiarkan agamanya Allah di Sungapan bersama Abah, kayak itu aja. Dan jangan kok suara jenengan itu bagus tuh. Ceritanya gimana? Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ya. Iya. Satu mungkin ibu saya juga suaranya bagus, bapak saya suaranya bagus. Bapak saya itu dulu mengajar qiraah sab'ah di pondok Quran Kalongan. Terus di rumah saya diajari, tapi belum lama bapak meninggal. Setelah itu saya diajak teman untuk ikut bergabung dengan
Ustadz Salahuddin Benyamin dari Pekalongan. Wih. Sampai 6 tahun rekaman di Jakarta, syuting di Parangtritis, dan syuting apa itu namanya, syuting di Semarang, terus apa rekaman di Semarang begitu. Pernah Terus juga, berkelanjutan waktu SMA sampai kuliah semester 2 di Wonosobo. di Wonosobo. Masih di anu, bolak-balik. ini cinlok ini. Iya, cinta lokasi. Iya betul. Anu Gus Im, lembaga ini sementara ini yang perlu diberitakan ini, diwartakan yang ada di Azhar ini. Jadi kami itu pulang kemudian ada musyawarah sama teman-teman di lokal sini. Bagaimana membangun perubahan supaya ada keberlangsungan, karena di sini jalur sini biasanya dulu terkenal jalur merah itu. Jalur merah itu artinya keagamaan kurang ya. Abangan lah. Abangan itu sungapan itu sungai, orang kalau bilang itu WC terpanjang di dunia. Karena kalau udah yo wis masya Allah luar biasa kehidupan. Belum kemudian alhamdulillah sekarang kehidupan sudah mulai bagus. Nah, akhirnya kita bikin lembaga itu. Bagaimana ini anak ngajarin Quran, ngajarin adab, ngajarin fikih dan seterusnya itu. Maka kita mencoba bikin TPQ tadi. Kemudian supaya bagaimana muncullah kita bikin supaya ada pembelajaran yang agak panjang, maka pakai TK tahadzuz Al-Quran. Sudah lama sekali beberapa tahun kita kepikiran ini, satu saat ini kita pikir ya Allah, bagaimana anak sudah SMP tidak mau ngaji, sementara untuk apal-apal kayak Aqidatul Awam, tajwid atau apa kayak misalnya pada tingkat jurmiyah amriti, mereka udah nggak mau tuh apalan-apalan itu sudah begitu SMP pergi ya. Udah ngaji. Lalu kepikiran pengen bikin lembaga apa dengan kemampuan yang sangat sederhana. Secara ekonomi kita tidak punya kemampuan keuangan yang besar. Tapi satu saat ini yang menjadi letupan luar biasa, dan ini sejarah itu. Saya nggak tahu kaitannya apa, tapi keinginan mendirikan sekolah supaya di situ ngaji, ada setoran Quran, ada ngaji akidah, ngaji seperti pesantren itu. Supaya mereka ketika diberi apalan pun mereka tidak akan pergi, karena sekolah umum kan mereka sulit. Akhirnya muncul suatu saat itu tahun berapa itu 10 tahun yang lalu itu saya tanya, Presiden Indonesia siapa? Sama anak-anak ngaji ya. Obama gitu. Wah, saya kaget juga. Wah, ini ada apa ini dengan Indonesia? Anak di desa bisa menyatakan gitu. Pasti ini ada sesuatu. Akhirnya kita bikin, udah besok bikin sekolahan. Akhirnya bikin sekolahan. Pikiran ME kan, ya bikin ME. Gitu supaya mengajarkan rasa nasionalisme juga muncul, keagamaan mereka ala Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah muncul. Alhamdulillah ME. Terus kedip lagi. Rencana kalau ini mudah-mudahan Allah mengijabai, pengen bikin MTS, karena supaya ada pembelajaran di sini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdiyah dan juga nasionalisme di benak anak-anak seusia SMP akan muncul. Kalau SD kan belum apa-apa gitu. Tapi kalau SMP nanti SMA itu nasionalisme, kemudian pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah yang benar, inilah yang akan kita bawa di ranah pondok pesantren, dan saya yakin pondok pesantren Salafiyah saya yakin akan begitu. Terus ngawitan jenengan di tengah dinamika Azhar ini berperan apa ini? Ya, berperan ikut membantu, ya ikut sumbangsi bakat. Saya dulu belajar dari Bu Faiz, terutama dia kan juga dari Pak Yai Salahuddin. Setiap hari dia pulang dari rekaman bawa kaset 2 atau 3, saya hafalin terus sampai bisa, terus diajari gini caranya, terus ya sampai sekarang ini. Terus di lembaga membantu apa ini? Setiap saat malam kayak gini ada acara penting. Kemarin itu kan saya juga menunggui latihan pagar nusa. Di sini anak-anak itu loh yang pagi-pagi itu kan.
ada Pak Ganusa. Tentu anu Gus Im, jenengan berkisah tentang di setengah mengelola ini pesantren Azhar. Tentu jenengan di NU di Pemalang ini posisinya apa ini? Dulu kan dari pulang dari memang di pondok pun dulu di Wonosobo saya salah satu anak santri yang jadi pengurus Ibnu, jadi pengurus Ansor di Kabupaten Wonosobo gitu. Seperti saya aja. Kalau ono kegiatan jopo. Lah pulang di sini teman-teman Ibnu lah. Kemudian saya jadi ikut di Ansor. Kemudian saya menjadi ketua Ansor Kabupaten Pemalang. Ini sudah selesai, kemarin sudah 5 tahunan yang lalu dah. Sekarang hikmah kita natani di sini ya sama teman-teman, kadang di kultur kita masih terus bergerak kayaknya. Jadi menguatkan akidah ya teman-teman. Kebetulan saya di Ranting jadi ketua, jadi Rais Surya. Kalau saya dulunya Awan di cabang, kemudian karena kesibukan memilih Suriah di MWC. Iya, teman-teman, di NU itu memang ada ya asyik ya, di tengah masyarakat yang sudah tadinya katakanlah abangan, tapi kemudian diolah secara pelan seperti Mbah Hasyim Asy'ari di Jukir. Itu dulunya juga seperti itu, anaknya dididik, akhirnya Jukir menjadi pesantren besar. Dan saya mendoakan pesantren Azhar ini punya jalur yang sama seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Terus selain pendidikan tadi ya ada majelis rutinan. Mata rutinan di sini biasanya kita ada malam Selasa itu kami biasa sudah dari dulu kita itbak sama kiai-kiai. Ada Mbah Muntaha juga pengajiannya Selasa, Mbah Dimyati Kedaung di simbahnya sini juga Selasa kegiatannya. Kemudian di beberapa kiai host itu biasanya Selasa. Kami akhirnya ambil malam Selasa itu karena hari Selasanya untuk anak-anak sekolah, jadi kita biar nggak bising malam Selasa kita ngaji kitab tafsir Jalalain. Kemudian malamnya setelah jam 10 kita mujahadah anak-anak laki-laki biasanya sampai jam 12 sampai jam 1 kita ada sholat hajat, sholat tasbih dan sebagainya terus seperti di kemudian malam Jumat Kliwon itu kita kepengen membawa masyarakat mungkin dalam satu minggu sebetulnya mereka harus ketemu dengan para ulama, tetapi karena biasanya publik ada istilah 1 bulan sekali, makanya kita ambil malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon kita dasarnya dari hormat Mbah Dimyati, salah satu Mbah Dimyati itu sedone malam Jumat itu malam Jumat Kliwon, sehingga kami sekaligus mendoakan beliau. Kemudian kita di sini selalu berharap bahwa malam Jumat Kliwon itu yang di tetangga itu besar-besar di Pemalang itu ya sudah kita ngadain kegiatan itu supaya tidak komplang ya. Jadi malam Jumat Kliwon ada, meskipun ada beberapa para kiai yang Mas Ibron, saya mau datang tapi jangan malam Jumat Kliwon. Akhirnya kita tetap Jumat Kliwon karena memang Masya Allah kita kepengen istiqomah ya. Istiqomah kan jaganilah tradisi yang sudah terbangun sudah lama. Tapi insya Allah kegiatan itu malam Jumat Kliwon, tapi ada juga nanti dengan ibu-ibu masyarakat itu peleleng. Ada kita punya jamaah rotib dan asmaul husna, ada yang dari Belek, ada yang di Batar Bolang dulu kita sempatkan di kelompok kecil, kemudian yang di Pantura itu dari Ulu Jami, Comal, Tarukan, Ampel Gading, itu ada semua. Taman itu Pemalang ada titik-titik untuk bacaan rotib dan asmaul husna yang kita bangun secara bersama, karena bangunan asmaul husna ini rotib dan asmaul husna itu dari Habib Ahmad Ambon Jakarta, dari yang diperintahkan dari putranya Habib Syuaib, kita bikin jaringan dari Pekalongan, Tegal, Batang itu ada semua rotib dan asmaul husna ini. Jadi ada yang ke publik, ke masyarakat, ada yang ke teman-teman laki-laki itu keliling ke desa-desa itu banyak juga kita lakukan. Tapi jadi kan ya mestinya ya pengajian mau itu hasanah keliling juga. Oh nggih. Terkadang mah itu yang hasanah. Teman-teman, keasikan seperti itu melibat waktu yang begitu indah, dan ini Gus Im ini saya juga mahkotai
turban sehubungan Iya. di sini ada tari sufi dan sekarang malah melanjut ke kecamatan ya. dan semuanya saya suruh sentral ke pesantren Az-Zahra ini. Itu teman-teman sekilas info dalam siaran YouTube di Kiai Budi Channel ini. Nanti lain waktu kita bisa biasanya nanti saya akan secara langsung pada saat Kliwonan. Jadi live. Ini hanya rekaman dan saya mohon sebelum ditutup Gus Im, ini satu sholawat berdua ini. Ini apa? Ayahnya ini Kakak. Kakak saya. Kakak. Oh gitu. Iya, monggo Gus. Sebelum saya tutup kita nikmati dulu qasidah dari Mbak Faiza Gunyain sama Kang Wildan. Kita terambul-terambul aja. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقاري يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا teman-teman, tidak aneh kalau vokal Az-Zahra ini, Atur Az-Zahra ini begitu diminati masyarakat. Soalnya kampiun vokal ini. Ini kakakmu juga ya? Ya adik, kakak tadi. Ponakan. Keponakan. Pak Le ya tadi. Dan sebelum kita akhiri, saya mendoakan dulu Gus Im. Ini pondok menjadi pondok yang dipercaya Allah atas keberkahan guru-guru untuk ngomong anak-anak Indonesia yang berwawasan ikhwah diniyah, basyariyah, watoniyah, sebagaimana NU yang sudah mendidik kita. Dan mohon jenengan punya ungkapan apa? Yang jelas kami berterima kasih. Saya dibesarkan di dalam dunia pesantren. Saya kecil, saya mondok di Salafiyah Pemalang, di Kiai Aswan Kiai Sa'ban Judi. Kemudian saya berpindah ke Pondok Al-Arifiyah Pekalongan di bawah bimbingan Kiai Zainal Arifin. Setelah itu saya
fokus di Wonosobo, Wonosobo, ya. di pondoknya Kiai Kiai Muntaha. Muntaha. Jadi alhamdulillah kami dibesarkan di dalam dunia pesantren, dan sampai saat ini karakter santri akan menjadi terus di dalam kehidupan. Maka teman-teman sekalian jangan lupa bahwa pendidikan pesantren akan membangun ruh kita, membangun jasad kita ini juga menjadi anak-anak yang bagus. Oleh karena itu jangan melupakan ngaji, jangan melupakan belajar agama baik di pondok mau di mana. Persilahkan, yang penting bahwa guru kalian adalah guru dari pesantren, karena disinilah akan mendidik kita menjadi orang yang punya kewawasan kebangsaan, wawasan diniyah yang Bahkan kemanusiaan yang luar biasa dari dunia pesantren, dari pesantren untuk Indonesia. Ya, teman-teman, itu ungkapan yang indah dari Gus Im. Ini saya kaget dulu di atas orang panggil Gus Im, oh Kiai Imron. Temannya Gus Im. Terima kasih, dan ini Gus, kami harapkan siapapun di manapun yang mendengar dan melihat siaran ini bisa mengantarkan anak didik ke sini, dan mohon ini apa enggak Mbak punya nomor HP yang mungkin bisa diakses publik? Oh, iya. Bisa. Ya. Kontak person 081 2271 9205. Ring. Dan teman-teman jangan lupa juga ini untuk likes, komen, and share, dan subscribe Kiai Budi Channel dari liputan yang indah ini. Kalau nanti saya bilang Pondok Pesantren Az-Zahra, kita bilang berkah luar biasa. Pondok Pesantren Az-Zahra, berkah luar biasa. Ya, kurang kompak ini yang belakang belum ikut. 3 kali ya berkahnya ya. Ya. Pondok Pesantren Az-Zahra, berkah luar biasa. Sekian, sampai ketemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.